Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang refinery dengan mata kuliah standarisasi industri dan K3 umum yang beranggotakan saya sendiri Aminah, Dini Islami Hayati, Mega, Nur Hidayah, Nupita Diwi, dan Rima Wulandari. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk saudari Dini Islami Hayati, waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini ada ISO. Apa itu ISO? ISO kepanjangan dari The International Organization for Standardization, adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara, di mana ISO ini bertanggung jawab untuk mengembangkan kualitas keamanan serta efisiensi. Dengan menggunakan standar ISO, suatu perusahaan dapat menjamin produk yang akan dihasilkan. Kemudian di sini ada jenis-jenis ISO, yaitu yang pertama, ISO 9001 ini merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Kemudian yang kedua ada ISO 14001, ini merupakan standar internasional yang terkait dengan sistem manajemen lingkungan. Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh ISO 14001 ini, antara lain, yang pertama pengolahan limbah, yang kedua penghematan air, yang ketiga ada penghematan energi, dan yang terakhir penghematan bahan bakar. Kemudian di sini ada ISO 22000. ISO 22000 ini merupakan standar internasional pada sistem manajemen mutu keamanan pangan. Dan yang keempat ini ada ISO 28000. ISO 28000 ini adalah standar internasional yang terkait dengan sistem manajemen keamanan, termasuk aspek-aspek penting mengenai jaminan keamanan rantai pasokan. Dan yang kelima ada ISO 5001. ISO 5001 ini merupakan standar internasional untuk manajemen energi. Dan di sini ada ISP atau IEC. ISP atau IEC 27001 ini merupakan standar internasional yang banyak digunakan untuk sistem manajemen informasi. Namun standar ini hanya diterapkan pada bidang aplikasi, teknologi informasi, dan sejenisnya. Kemudian di sini ada ISO atau IEC 17025. ISO atau IEC 17025 ini merupakan standar internasional yang digunakan oleh laboratorium yang merupakan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Dan yang terakhir ada ISO TS 16949 ini merupakan spesifikasi untuk sistem manajemen mutu di sektor otomotif. Nah, kemudian ini ada tujuan ISO. Yang pertama, untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, mendapat jaminan kualitas. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Yang keempat, hemat biaya. Yang kelima, ada mengoptimalkan kinerja karyawan. Mengapa perusahaan perlu menerapkan ISO? Karena perusahaan menggunakan ISO itu untuk menjamin mutu pangan serta keselamatan kerja di perusahaan. Sehingga perusahaan dapat bersaing secara global. Dengan persaingan tersebut, maka akan membuat konsumen lebih percaya dan dapat meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hidayah. Yang selanjutnya yaitu ISPO atau Indonesia Suitable Oil Palm, adalah langkah konkret dari pemerintahan Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian, untuk menaikkan pertumbuhan industri sawit tanah air sekaligus mengurangi masalah lingkungan yang timbul akibat industri ini. Perusahaan yang menggunakan sertifikat standar ISPO yaitu untuk meningkatkan standar pengelolaan kelapa sawit, karena hal ini sangat penting untuk meningkatkan keberterimaan dan daya saing di pasar global dan dapat meningkatkan percepatan penurunan emisi gas rumah kaca atau karbon dengan menggunakan bahan bakar non-fosil,
kelapa sawit yang melimpah merupakan aset untuk menghasilkan minyak yang bisa diolah jadi biodiesel atau produk serupa. Selain itu, sertifikasi ISPO juga memberikan kepercayaan kembali kepada pembeli karena hal itu mengandung jaminan bahwa produk yang bersertifikasi diproduksi secara legal, perusahaan memiliki izin yang diperlukan, dan petani telah mengikuti standar tertentu di bidang lingkungan hidup serta sosial dan ketenaga kerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aminah. Baik, saya akan menjelaskan tentang RSPO. RSPO merupakan asosiasi nirbala yang menyatukan para pemangku kepentingan dari 7 sektor industri minyak sawit sampai ke produsen kelapa sawit, pemrosesan atau pedagang kelapa sawit, produsen barang-barang konsumen, pengecer, bank dan investor, LSM pelestarian lingkungan atau konservasi alam, dan LSM sosial. RSPO bersama para pemangku kepentingan bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan. Tujuan dan manfaat RSPO bagi perusahaan yaitu mempromosikan praktik produksi minyak sawit berkelanjutan yang membantu mengurangi deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghargai kehidupan masyarakat pedesaan di negara penghasil minyak sawit. RSPO menjamin bahwa tidak ada hutan primer baru atau kawasan bernilai konservasi tinggi lainnya yang dikorbankan untuk perkebunan kelapa sawit. Bahwa perkebunan menerapkan praktik terbaik yang berterima, dan bahwa hak-hak dasar dan kondisi hidup jutaan pekerja perkebunan, petani kecil, dan masyarakat asli dihargai sepenuhnya. Dengan pandangan inilah, Rootable on Stable Palm Oil (RSPO) secara proaktif terlibat dengan petani kelapa sawit, pengolah sawit, perusahaan, pengecer, LSM, dan investor untuk bekerja sama menuju suplai global minyak sawit yang diproduksi dengan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. HACP atau Harsh Analysis Critical Control Point adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa harsh atau bahaya dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Manfaat HACCP yaitu 1. Menjamin keamanan pangan, 2. Memproduksi pangan yang aman setiap saat, 3. Memberi bukti sistem produksi dan penanganan produk yang aman, 4. Memberi rasa percaya diri pada produsen akan jaminan keamanannya, 5. Memberikan kepuasan pada pelanggan atau konformitasnya terhadap standar nasional maupun internasional. Selanjutnya yaitu mencegah kasus keracunan pangan, sebab dalam penerapan sistem HACCP bahaya-bahaya dapat diidentifikasi secara dini, termasuk bagaimana tindakan pencegahan dan tindakan penanggulangannya. Alasan perusahaan memiliki sertifikat standar HACCP yaitu antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan daripada pengendalian kepada penguji produk akhir. Yang kedua, sistem jaminan keamanan pangan yang zero risk atau tanpa resiko, tetapi dirancang untuk meminimkan resiko bahaya keamanan pangan dapat diterapkan dalam rantai produksi pangan, mulai dari produsen utama, bahan baku pangan atau pertanian, penanganan,
pengolahan, distribusi, pemasaran hingga sampai kepada penggunaan akhir. Selanjutnya, HACCP dikenal sebagai sistem keamanan pangan yang efektif. Maka dengan menerapkan HACCP pada konsumen, maka perusahaan jaminan pangan akan dapat memberikan kepercayaan pada pelanggan terhadap jaminan keamanan yang telah dilakukan, dan akan memberi kesan yang baik bahwa industri pangan yang bersangkutan memenuhi komitmen yang kuat dan profesional dalam menjamin keamanan pangan. Selanjutnya dapat mendemonstrasikan bahwa sistem keamanan pangannya telah memenuhi persyaratan regulasi pemerintah dalam menjamin masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya bahaya keamanan pangan. Baik, saya ingin melanjutkan penjelasan tentang materi halal dan kosher. Halal. Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara, ia memiliki dua pengertian. Halal dan haram seperti itu dalam kehidupan kaum muslimin merupakan dua kutub ekstrim yang saling berlawanan. Tujuan halal adalah sertifikasi halal dapat menjadi jawaban sebagai jaminan penerapan standar yang sesuai dengan norma agama, industri, dan bisnis. Dengan pengusaha melakukan sertifikasi halal, maka konsumen menjadi lebih percaya terhadap kualitas produk halal tersebut karena penerapan standar yang terjamin. Alasan perusahaan menggunakan standar halal adalah syarat utama dari produksi pada industri pangan atau makanan, kosmetika, obat-obatan, serta barang-barang konsumsi pangan lainnya yang dapat dimakan dan digunakan langsung ke tubuh oleh penduduk muslim. Pentingnya standarisasi halal karena bagi penduduk muslim, tercantumnya ketentuan informasi mengenai kehalalan suatu produk merupakan hal penting karena berkaitan dengan pelaksanaan syariat. Hal ini karena halal mempunyai arti diizinkan atau tidak dilarang syariat, maka pentingnya halal karena sangat menjamin target pasar mencakup masyarakat yang beragama muslim. Selanjutnya, materi tentang kosher. Kosher yang berasal dari kata kasrut atau kashurut adalah istilah dalam hukum tentang makanan Yahudi. Sesuai dengan halalnya suatu makanan disebut kosher. Tujuan hukum kosher adalah untuk membantu orang-orang Yahudi mempertahankan keberadaan mereka yang berbeda dan terpisah dari bangsa lain. Ia mengatakan bahwa hukum tersebut membawa pengaruh untuk menghindari sosialisasi dan perkawinan campur dengan orang non-Yahudi. Alasan perusahaan menggunakan standar kosher karena peraturan terkait makanan yang layak dikonsumsi seorang Yahudi. Dalam bahasa Ibrani, kosher berarti layak, tak hanya jenis makanannya. Aturan kosher juga meliputi proses pembuatan suatu masakan. Aturan mengenai kosher tertuang dalam kitab Taurat. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rima Wulandari. Standar pengolahan lingkungan. Sistem manajemen lingkungan adalah alat untuk mengolah dampak dari kegiatan organisasi dari lingkungan. Hal ini memberikan pendekatan tertekstur untuk perencanaan dan menetapkan langkah-langkah perlindungan lingkungan. Sistem manajemen lingkungan atau SLM membantu organisasi dalam mengidentifikasi, memantau, mengelola, dan mengenali isu lingkungan secara holistik. Artinya SML dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam sistem manajemen dan dikeluarkan oleh ISO. Alasan perusahaan menggunakan standar ini adalah untuk mensyaratkan organisasi untuk mempertimbangkan semua isu lingkungan yang relevan dalam kegiatan operasinya, seperti pencemaran udara, isu air dan limbah cair, pengolahan limbah, kontaminasi tanah, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penggunaan dan efisiensi sumber daya. Manfaat yang bersifat kuantitatif misalnya adalah mengurangi biaya melalui pengurangan limbah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, menghindari denda karena tidak memenuhi peraturan pemerintah. Sedangkan manfaatnya bersifat kualitatif antara lain adalah meningkatkan kinerja lingkungan, meningkatkan kesehatan karyawan dan masyarakat,
meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan pemerintah, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Manfaat yang paling penting adalah perlindungan lingkungan dengan mengikuti persyaratan yang ada dan membantu pula dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen yang efektif. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.